Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para sesepuh, para sesepuh yang kami hormati, segenap jamaah sholat isya, dan insyaallah dilanjutkan sholat tarawih Masjid Puro Pakualaman yang insyaallah dimuliakan Allah. Di akhir-akhir kita Ramadan, kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan zakat. Dalam kajian terdahulu kita ketahui bahwa zakat itu tidak hanya bermakna at-tahur, bermakna membersihkan, tapi zakat juga bermakna barokah. Jadi barokah dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bermakna an-nubu, bahwa harta yang keluarkan, yang kita zakatkan itu akan tumbuh dan berkembang. Dan yang keempat adalah as-sholah, bahwa harta yang kita zakatkan, kita infakkan, itu akan membereskan persoalan kita, akan menjadi solusi dari permasalahan kehidupan kita. Itu harus kita pahami bersama, bahwa zakat itu tidak hanya membersihkan, tapi juga melipat gandakan harta kita, tumbuh dan berkembang harta kita, dan juga permasalahan yang ada di dalam diri kita insya Allah akan dicarikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan merugi. Maka kaum muslimin rahimakumullah, zakat fitri kita keluarkan sebelum kita sholat id. Kita sudah harus mengeluarkan zakat fitri atau dikenal zakat fitrah, zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal, bukan zakat mal, ya. Zakat mal, kita harus keluarkan zakat mal kita. Mungkin kalau pedagang, maka zakatnya 2,5% dari perniagaan. Kemudian zakat profesi juga 2,5%. Bisa dinisbahkan dengan harga emas 85 gram emas. Ada yang berpendapat 83 gram emas. Saya tidak tahu kalau sekarang harga emas berapa, tapi mungkin kalau di rata-rata 1 juta, ya berarti 85 juta dalam setahun. Kalau penghasilan kita dalam setahun itu 85 juta, maka sudah harus dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi, zakat perdagangan, kemudian juga zakat kalau ada pertanian. Mungkin sekarang di kota ini tidak ada pertanian, tapi ada orang yang menanam bunga yang harganya mahal, itu bisa juga dizakati sebagai investasi. Jadi ada yang menanam bunga tapi jumlahnya ratusan bahkan ribuan, kemudian harganya juga mahal-mahal, 85 juta banyak dalam setahun. Kalau zakat pertanian itu sekali panen 10%, itu kalau pertaniannya bagus. Kalau pertaniannya agak sulit, itu zakatnya 5%. Nah, bagaimana ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat? Bagi orang yang tidak membayar zakat, sungguh ancamannya adalah sangat berat. Karena di dalam surah At-Taubah itu disebutkan bahwa harta itu akan mendatangi kita seperti ular yang berbisa. Kalau kita sekarang saja takut ular yang berbisa,
Apalagi kalau kemudian kita di akhirat kelak itu tidak tahu ularnya seberapa besarnya. Tentu seberapa besar harta yang kita punya. Kalau hartanya besar, banyak, ya tentu kemudian ularnya besar. Karena itulah harta yang engkau kumpulkan dulu, yang engkau timbun dulu, yang kemudian menjadi ular berbisa yang sangat ganas, yang sangat keras, yang sangat tentu membahayakan bagi orang yang melihatnya, apalagi di akhirat kelak. Nah, harta yang tidak dizakatkan itu ancamannya akan menjadi ular berbisa dan siap menerkam kita, menerkam orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jadi ini sebenarnya ancamannya sungguh sangat serius. Kenapa ancaman sungguh sangat serius? Karena sesungguhnya harta itu bukan orang kaya yang kemudian memberikan kepada orang miskin, baik orang miskin yang meminta ataupun orang miskin yang tidak meminta. Tapi sesungguhnya di dalam harta itu ada hak orang miskin. Sehingga orang miskin itu tidak meminta ataupun tidak meminta pun haknya dikasih dari orang yang memiliki harta itu. Jadi jangan sampai seolah-olah kita memberi harta, kita memberi kepada orang miskin, orang yang tidak punya. Tidak, justru kita menyampaikan haknya, menyampaikan miliknya yang dimiliki oleh orang miskin, baik miskin itu kemudian meminta-minta ataupun tidak meminta-minta. Kadang kan kita persepsi kita, wah itu kan harta saya, wah itu kan harta milik pribadi yang tentu sudah dengan kerja keras, dengan susah payah mengumpulkannya. Kenapa harus diberikan kepada orang miskin? Tidak diberikan, tapi hak orang miskin untuk mendapatkan harta itu karena di dalam harta orang kaya itu terdapat hak orang miskin. Maka di dalam surah At-Taubah ayat 60, khudz min amwalihim, ambillah ya harta mereka. Jadi diambil, bukan disetor, diambil secara paksa itu seharusnya. Karena disinilah kita, mohon maaf, memang kita belum ada sanksi yang keras. Sebenarnya kalau undang-undang zakat itu memberikan sanksi yang keras terhadap orang-orang kaya, itu yang 271 triliun, wah itu berapa zakatnya itu? 271 triliun. Orang juga ada yang punya harta triliunan, ada yang punya harta miliaran, tapi mereka tidak mengeluarkan zakat. Mereka saja ketika memberi pajak, membayar pajak, itu kadang kong kaling kong, mohon maaf, kong kaling kong dengan petugas pajak. Dulu dikenal ada orang yang kemudian memarkup pajaknya kong kali kong dengan petugas pajak sehingga kemudian membayarnya sedikit. Zakat padahal itu adalah hak bagi orang miskin, tapi mereka tidak mengeluarkannya. Nah inilah yang menjadi ancaman khudz min amwalihim. Sebenarnya itu diambil, dipungut zakat itu, tidak kemudian orang kaya menyetorkan. Nanti kalau menyetorkan sesungguhnya kadang sukarela, mereka tidak menghitung sesungguhnya yang harus disetorkan. Tapi ketika harta itu diambil, dipungut, maka sudah ada hitungan-hitungannya sehingga orang yang memiliki harta itu harus mengeluarkannya. Nah inilah barangkali ke depan memang undang-undang zakat perlu diupayakan ada sanksi yang tegas, karena memang di dalam Al-Quran sesungguhnya sangat berat hukumannya, ancamannya itu sangat berat. Apalagi kadang kita, mohon maaf, ketika ada orang meminta-minta, kita melengos ya, kita kemudian menghadap membelakangi orang yang meminta-minta itu. Maka ancaman di dalam hadis juga digambarkan ketika kita membelakangi orang yang meminta-minta terhadap apa yang kita punyai, maka kita akan disetrika punggungnya, disetrika dainya. Karena apa? Karena dai
mungkin merasakan wah kaget begitu, sehingga seolah-olah dayanya agak istilahnya nekuk gitu. Biasanya kan orang kaget ketika ada orang meminta-minta, itu kaget sehingga dainya mengernyitkan dainya. Nah itu kemudian membelakanginya, akhirnya orang yang membelakangi itu punggungnya disetrika. Nah itulah orang-orang yang berzakat tidak dapat memenuhinya, orang yang berharta tapi tidak dapat memenuhi zakatnya, akhirnya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi orang yang punya emas, orang yang punya perak yang sesungguhnya dia harus dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan, maka tentu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang berat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, petunjuk oleh Allah untuk dapat mengeluarkan harta yang seharusnya kita keluarkan, agar mereka insya Allah juga akan terberdayakan, dan insya Allah orang-orang yang tidak berdaya ini menjadi orang yang berdaya, dari muzaki, dari mustahik kemudian menjadi muzaki. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.